Welcome to my channel. Ya, halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Senin. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua dan sehat tentunya. Dan untuk menambah juga baik, sehat, dan membuat kita juga lebih happy ya. Kembali gue akan menyapa kalian. Kali ini ada dua informasi ya umum yang ingin gue sampaikan ke kalian. Di antaranya adalah rapor pemain abroad yang main kemarin hari Minggu. Tapi sebelum kita ke sana, gue akan sedikit mengupdate soal pengangkatan sumpah atau pengambilan sumpah duo calon punggawa tim nasional Indonesia, yaitu Mads Hilgers yang juga nanti akan gue bahas. Penampilannya juga brilian semalam. Dan Eliano Renders yang agak kurang ya penampilannya. Lebih tepatnya sih nggak main. Tapi soal pemain abroad nanti dulu. Jadi seperti yang dijadwalkan dan hampir pasti akan dilakukan hari ini. Memang detailnya tidak dibocorkan jamnya, lokasi. Kalau lokasinya di Den Haag, tapi yang jelas kalian juga mungkin sebagian sudah mendengar informasinya, salah satu esko PSSI yang juga menjadi tangan kanan dari Pak Erick Thohir, yaitu Bang Arya Sinulinga, itu sudah berada di Belanda, di Den Haag. Malah kemarin sempat nonton pertandingan Dender ya, yang pasti tentunya untuk melihat performa atau aksi dari Ragnar Roratmangun. Jadi kita tunggu, sabar. Udah banyak yang nanya-nanya dari kemarin, Bang gimana nih Ragnar, Mads Hilgers sama Eliano, kapan sumpahnya? Ya sabar, karena memang sumpahnya memang dijadwalkan diambil hari ini. Dan pihak dari Kemenhumham juga udah kesana dan jajarannya, bahkan juga imigrasi, supaya hari ini tuh langsung satset dari A sampai Z selesai, sampai ada paspornya, ada KTP-nya, sehingga bisa langsung, mudah-mudahan jangan besok ya untuk pindah federasi ya, bisa langsung hari ini, kan KNVB di situ. Jadi minta berkasnya atau apa lebih gampang ya. Jadi ini 30S. Nah, tapi sampai situ aja, belakangnya nggak ada, jangan ada ya. Jadi 30 September pengambilan sumpah ya pemain Indonesia, itu Mads Hilgers dan Eliano Renders. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan bisa segera diproses pindah federasinya, tidak ada masalah, dan tentunya bisa didaftarkan kali paling lama nanti tanggal 3 Oktober nih teman-teman ya. Deadline untuk mendaftarkan pemain-pemain yang akan bermain menghadapi Bahrain dan China. Nah, itu informasi pembukaan aja, simple atau singkat. Nanti kita akan pantau terus ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat informasi secepat mungkin kalau mereka sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, udah punya KTP dan juga punya paspor. Oke. Nah, sekarang ini dia paspor pemain kita yang merumput di Eropa atau di luar negeri lah, jangan di Eropa, karena ada yang di Amerika, ada yang juga di Thailand, bahkan di Korea Selatan. Jadi kemarin ada beberapa pemain yang main, ada yang raportnya merah, ada yang biru, ada yang juga nggak main. Nah, mungkin gue akan mulai dari yang nggak main dulu dan apa penyebabnya dan seperti apa. Yang pertama adalah Nathan Chow. Ini agak mengkhawatirkan juga karena sudah 4 pertandingan Nathan itu tidak dapat minute play sama sekali. Jadi ya ini agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena dalam beberapa kesempatan gue juga mengatakan penampilan dia agak sedikit menurun ya. Gue nggak tahu kenapa. Kalau menurut gue sih secara attitude, secara etos kerja, ini pemain sangat bagus ya, kelihatan dari karakternya. Cuman mungkin kalau gue lihat ya, ini berapa kali gue sudah pernah mengutarakan pendapat gue, analisa gue, dia itu lebih bagus main di tengah, di DM sebenarnya, dibandingkan di left back gitu. Apalagi kalau kita bicara di timnas, kita sudah begitu banyak numpuk back kiri yang bagus. Kelvin Verdong irreplaceable, tidak tergeser. Kemudian bahkan masih ada Sean Patinama yang juga cukup baik dan mulai mendapatkan starter perdana musim ini. Dan juga Pratama Arhan ya, meskipun Pratama Arhan di klubnya lagi agak sedikit menurun, tapi tetap dia punya kapasitas dan punya andalannya itu lemparan ke dalam. Jadi menurut gua nggak ada salahnya juga mungkin ya diskusi antara agennya dengan pelatih untuk mengubah gaya posisi mainnya si Nathan ini sebagai DM. Karena di kiri pun itu mereka masih ada, di Swansea itu masih ada Kyle Naughton dan juga masih ada Timon, yang kelihatannya Timon ini menjadi pilihan utama so far dari Swansea. Jadi ya itu aja sih menurut pendapat gue. Gak ada salahnya mungkin ya kalau ini didengar ya, gue gak tahu, Nathan itu untuk lebih memenangkan role-nya sebagai gelandang bertahan. Mungkin akan dapat minute play ya, tapi ya jangan patah semangat.
tetap berusaha untuk mendapatkan tempat utama di Swansea City. Oke. Kemudian yang kedua juga yang masih kalau Rafael Strijk dulu deh. Rafael Strijk banyak yang nanya gini, di Australia itu A-League itu baru mulai, mungkin 3 minggu lagi kalau gua nggak salah ya. Jadi sekarang dalam masa persiapan. Jadi belum main, nanti kalau udah main pasti akan gua report ke teman-teman semua ya. Nah, kemudian yang belum kemarin ada pertandingan antara Zwolle dan juga Almere City, ini antara junior dan senior atau calon junior dan senior ya, di mana ada Eliano Reinders di Zwolle dan juga di Almere City tentunya ada Prof Tofha atau Tom Haye. Sayang kemarin Almere City kembali menelan kekalahan. Jadi 2 kali pertandingan yang dijalani oleh Almere City setelah masuknya Tom Haye itu mereka kalah 2 kali dengan skor juga cukup mamut 5-0. Waktu itu kalah dari Twente, dari klubnya yang calon pemain Indonesia juga, Maes Hilgers, dan kali ini kalah dari Zwolle 1-0. Yang lebih agak mengkhawatirkan adalah Tom Haye itu ada 2 momen dia meringis kesakitan. Yang pertama itu dia tabrakan dengan sesama kaki pemain Almere City. Yang kedua, out of the blue, tiba-tiba itu lagi dia di tengah bawa bola itu tiba-tiba dia kesakitan megang rusuknya, dan akhirnya Prof Tofha itu diganti atau ditarik keluar menit 65. Gue nggak tahu, gue rasa kita semua punya pandangan yang sama. Kelihatannya agak ada penurunan dari fitnessnya Tom Haye. Ya gue berharap pandangan gue salah, tapi kalaupun benar ya mungkin ada something yang kita nggak tahu. Seperti dalam banyak kesempatan gue mengatakan kita itu menganalisa boleh bebas, tapi sisakan 20-30% yang kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin dia ada masalah personal atau psikis atau apa, kita nggak tahu. Kelihatannya agak sedikit kurang lepas mainnya ya. Tentunya beda dengan Maes Hilgers yang kelihatannya sedang berbunga-bunga. Ya bukan hanya soal dia akan segera menjadi bagian dari kita, tapi juga penampilan dia sangat luar biasa setelah mengalahkan seniornya yaitu Almere City minggu lalu dengan skor 5-0, kemudian mencuri 1 angka dari Old Trafford dari kandangnya Tuyul Merah yang kemarin juga baru kalah 3-0 dari Spurs ya, dan dia main bagus walaupun hampir 1 gol bunuh diri, tapi tetap ya 1 point dari Old Trafford ya, tetap still one big point. Dan kemarin tentunya Twente menang agak nggak gampang juga nih, menang dari NAC Breda, agak alot juga sampai akhirnya ada gol di menit ke-76 melalui penalti dari Wolfswinkel. Ya, tapi sebelum menit 76 Maes Hilgers juga cukup banyak ya bekerja keras menghalau. Jadi ini penting juga ya, ketika pertahanannya aman kemudian akhirnya mereka mendapatkan momentum dan akhirnya bisa mengalahkan NAC Breda 1-0 sekaligus membantu mengkokohkan lebih tepatnya ya, posisi Twente itu di peringkat ke-4. Sayang semalam itu ya, untung semalam AZ Alkmaar kalah. AZ Alkmaar ini di peringkat ke-3 sehingga sekarang gap poinnya yang tadinya cukup jauh menganga ada 5 poin, sekarang tinggal 2 poin. Ya, jadi AZ Alkmaar di peringkat 3 16 poin dan Twente di peringkat 4 14 poin. Nah, gue rasa itu semua ya udah gue ulas. Untuk Eliano Reinders tetap semangat ya, mudah-mudahan setelah dilantik nanti atau diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia dapat tempat utama, karena udah 2 pertandingan nih Reinders nggak main. Mudah-mudahan di laga berikutnya lawan siapa nih, Zwolle yang pasti kemarin lumayan lah menang ya, jadi ada juga mengangkat semangat dari Zwolle untuk ya gue rasa targetnya bertani degradasi. Anyway, lawan siapapun nanti di pertandingan berikutnya Reinders bisa dapat tempat utama. Oke, jadi itu dulu aja rapor pemain abroad. Sudah lengkap ya kemarin, dari mulai ada yang main hari Jumat, Sabtu, Minggu dan juga hari ini semua sudah gua paparkan ke kalian. Mudah-mudahan berkenan, dan juga untuk proses sumpah sekali lagi semoga lancar. Bang Hera dan kawan-kawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan kita tunggu di Bahrain dan China Eliano Reinders dan juga Maes Hilgers, tentunya nama yang terakhir ini yang paling penting. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak, dan juga ini akan menjadi mungkin video terakhir di bulan September sebelum kita akan memasuki bulan Oktober, bulan yang tentunya sangat menegangkan karena itu tadi kita akan menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober dan China
ya, bulan yang sama tentunya tanggal 15 dua-duanya away. Semoga kita mendapatkan hasil maksimal dalam upaya untuk menampaki mimpi 279.999.996 rakyat Indonesia yang ingin melihat Garuda terbang tinggi di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko 2026 mendatang. Terima kasih dan selamat aktivitas. Sampai jumpa. Bye-bye.